Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinicius Dwi Antonio. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial. Secara umum, definisi ekonomi manajerial adalah salah satu teori ekonomi yang ada di Indonesia. Ekonomi ini meliputi seperangkat analisis, ilmu keputusan yang bertujuan untuk menentukan cara ampuh bagi suatu bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain, teori ini mengkombinasikan antara ilmu ekonomi dengan sistem pengambilan keputusan. Selain itu, ekonomi manajerial ini juga dapat dijadikan sebagai rencana strategi bagi perusahaan. Definisi ekonomi manajerial menurut para ahli yaitu yang pertama yaitu Hirschey. Definisi ekonomi manajerial menurut Hirschey adalah aplikasi teori ekonomi yang dijadikan sebagai metode dalam sistem pengambilan keputusan serta administrasinya. Menurut Dominic Salvatore, definisi ekonomi manajerial menurut Dominic Salvatore adalah suatu pengetahuan yang ditandai dengan adanya kombinasi antara teori ekonomi dan sistem pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan dari adanya ekonomi manajerial tersebut adalah agar perusahaan dapat memperoleh target atau tujuannya secara lebih efisien. Menurut Kate, adalah suatu ilmu dan seni yang menekankan pada alokasi serta koordinasi. Hal tersebut merupakan hal yang penting bagi tujuan atau target yang ditentukan oleh suatu perusahaan. Menurut Evan G. Douglas, adalah suatu bagian yang terdapat di dalam ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan prinsip metodologi ekonomi. Menurut MC Connell, definisi ekonomi manajerial adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis sistem pengambilan keputusan bagi perusahaan. Beliau juga menjelaskan bahwa ekonomi manajerial merupakan suatu kombinasi ruang lingkup ekonomi manajerial, seperti apa yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, bahwa ekonomi manajerial ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sistem pengambilan keputusan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang pertama itu teori ekonomi. Teori ekonomi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam sistem pengambilan keputusan. Ada dua jenis teori ekonomi yang harus Anda ketahui, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Sistem pengambilan keputusan yang berdasarkan tingkah laku ekonomi seperti pemilik sumber daya, perdagangan bebas, dan para konsumen yang bersifat individu terdapat pada teori mikro. Sedangkan untuk sistem pengambilan keputusan yang berbentuk output, penghasilan, investasi, konsumsi, dan pekerjaan, ekonomi terdapat pada ekonomi makro, pengambilan keputusan. Tahukah Anda bahwa alokasi terhadap sumber daya yang langka merupakan prinsip dari ekonomi manajerial itu sendiri? Prinsip yang dimaksud seperti pada istilah man, money, material, dan method. Untuk dapat menjalankan sistem pengambilan keputusan, maka perusahaan perlu mengaplikasikan teori serta metode ekonominya. Kedua hal tersebut dikombinasikan dengan menggunakan alat dan analisis. Yang ketiga yaitu ilmu keputusan. Salah satu mode keputusan yang dapat digunakan dalam ekonomi manajerial ini adalah matematika dan statistika. Tujuan adalah perusahaan dapat menentukan langkah yang harus diambil agar target bisa dicapai. Yang keempat yaitu ilmu administrasi bisnis. Ilmu ini juga dapat disebut sebagai latar belakang dalam sistem pengambilan keputusan seperti keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, marketing, dan juga produksi. Peran dan tujuan ekonomi manajerial berikut adalah 5 peran dan tujuan dari ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu alat evaluasi. Dengan adanya ekonomi manajerial ini, maka perusahaan dapat melakukan evaluasi
terhadap kinerja yang sebelumnya. Dengan kata lain, ketika ada pergantian manajer, maka manajer baru dapat mempelajari hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu membantu menyelesaikan masalah. Perusahaan dapat menggunakan teori ekonomi manajerial ini sebagai analisis dalam sistem pengambilan keputusan. Kondisi pasar bisa saja berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu, seorang manajer harus mampu menyelesaikan masalah tersebut sehingga perusahaan dapat tetap berkembang. Yang ketiga yaitu mengatur keuangan. Dengan adanya ekonomi manajerial ini, maka perusahaan atau seseorang manajer dapat mengatur sistem keuangan yang dimilikinya. Hal tersebut meliputi biaya penting dan tidak penting. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mencegah keadaan defisit. Yang keempat yaitu menganalisis lingkungan. Dalam ekonomi manajerial ini, lingkungan yang ada pada perusahaan, industri, ataupun perekonomian yang juga perlu dianalisis. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi pada pemasok, konsumen, serta pesaing-pesaing lainnya. Yang kelima yaitu memperoleh laba. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ekonomi manajerial ini juga bertujuan untuk memperoleh laba, sehingga perencanaan strategi perlu diperhatikan. Contoh ekonomi manajerial. Contoh yang dapat kita temui sehari-hari adalah aktivitas yang terjadi di dalam rumah sakit. Lebih tepatnya, pasien yang sedang dirawat. Rumah sakit pasti memiliki sumber informasi mengenai jumlah pasien, standar produser, kinerja, para pegawai, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan saya. Jika ada salah atau kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.